Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kan? Sampes. Alhamdulillah. Sahabat atau Baraya ya, Baraya Nyemah. Alhamdulillah ini Nyemah sekarang ini Nyemah spesial karena saya datang bertamu Nyemah ke Kang Agus Masyur Rosyadi. Beliau adalah wakil Bupati Subang dan kita paham sebelumnya beliau salah seorang unsur pimpinan wakil ketua DPRD di Kabupaten Subang, juga sebelumnya 2 periode menjadi anggota DPRD. Sehat kan? Alhamdulillah, Pak Dokter. Iya. Alhamdulillah sehat. Sibuk sekali ya Kang ya? Ya, begitulah. Iya. Kegiatan apalagi di bulan Ramadan juga, meskipun ya hari ini mungkin agak karena kondisi pandemi jadi mungkin agak tetap jaga jaraknya, dan tidak terlalu mengundang banyak orang. Iya. Ya mohon maaf nih, Nyemah merepotkan kan. Jadi kita datang ke sini untuk bertamu gitu di sela-sela kesibukan. Kang, di tengah kesibukan Akang, kemudian di bulan Ramadan tentu juga aktivitas kegiatan sebagai ayah, kemudian suami, pimpinan rumah tangga tetap juga bisa dilakukan. Bagaimana Akang membagi waktu itu kan? Ya, karena kan Ramadan tahun ini juga bukan, artinya Ramadan itu bukan pertama kali kan gitu ya. Iya. Artinya kegiatan pengaturan agenda kegiatan sudah sering kita lakukan. Sudah sebenarnya kalau sekarang dengan posisi kepala daerah, wakil ketua kepala daerah dalam hal ini, terus kegiatan saya di rumah sebagai kepala keluarga dan anak-anak, dan kebetulan alhamdulillah anak-anak udah pada besar, jadi relatif sudah mandiri lah. Iya. Mandiri, yang paling kecil yang saat ini kan kelas 1 SMP atau sanawiyah, dan itu pun ada di pondok, baru pulang kemarin, jadi artinya untuk keluarga, insya Allah nggak ada masalah, tinggal mengatur ritme aja agar fisik tetap segar, karena yang namanya di bulan Ramadan kan cenderung ngantuk bawaannya kan gitu. Itu yang kita atur sedemikian rupa sehingga terutama dengan tamu juga. Nah, kalau tamu kan biasanya ingin ketemu malam, kita coba atur jadwal di agak paginya tapi tidak terlalu pagi. Dulu saya biasa kalau hari biasa nerima tamu itu pada subuh. Terkadang juga suka ngajak subuh bareng di Masjid Agung gitu. Kayak agak panjang kalaupun tamunya ada hal yang ingin disampaikan lebih panjang. Karena kalau sudah siang, kesibukan di kantor, kesibukan sering kunjungan ke beberapa daerah atau penugasan dari Pak Bupati, bahkan bisa sampai malam gitu. Jadi kalau malam kondisi sudah lelah, kalau ada tamu takutnya bad mood ya gitu. Nanti kesannya yang diterima oleh masyarakat lain kan gitu. Kalau pagi kan masih fresh misalnya. Kalau fresh, insya Allah mungkin dengan tamu lainnya juga mungkin bisa paling tidak oleh tamu bisa lebih nyaman ketika menghadapi saya. Iya. Akang ini kan 15 tahun lah ya di gedung DPRD. 13. Oh iya, tepatnya 13 karena ketika jadi wakil ketua tidak sampai selesai ya. Karena kan harus berlaga ikut. Nah, apa yang membedakan meskipun pernah di wakil ketua DPRD, apa yang membedakan, apakah harus ada penyesuaian agak lama begitu kan? Ketika di legislatif yang 3 fungsi itu, lalu kemudian sekarang eksekusi begitu ya bersama dengan Pak Bupati. Kalau penyesuaian sih mungkin tidak terlalu lama ya, karena mungkin ada ruhnya eksekutif juga sudah kita rasakan karena kita bareng-bareng berdiskusi sama mereka. Selama 13 tahun mendampingi eksekutif dalam membangun Kabupaten Subang, regulasi kita pelajari bersama ya, baik misalnya Undang-Undang 23 gitu tentang pemerintahan daerah, terkait juga tentang keuangan, kita juga belajar di DPRD. Jadi ketika masuk ya sudah kita orientasinya sudah kita dapatkan. Hanya mungkin bedanya kalau kemarin ketika jadi wakil ketua DPRD tidak memimpin banyak orang. Nah, kalau sekarang kan kita jadi pimpinan, tentu harus jadi betul-betul jadi panutan, selain kepada masyarakat juga harus jadi panutan ke staf-staf yang ada di pemerintahan daerah. Kalau di DPRD kan meskipun sebagai wakil ketua DPRD tapi kan
yang lain itu bukan bawahan kan gitu. Kita satu kolega gitu kan. Kolektif kolegial ya. Itu. Dan kepada anggota DPRD pun juga bukan bawahan kita, makanya statusnya kan ketua ya gitu kan. Iya. Dan wakil ketuanya. Itu yang membedakan saja. Iya. Sekarang ada tanggung jawab lebih sebagai orang pemerintahan, di mana ya kami harus mengelola bersama Pak Bupati, mendampingi beliau saya mengelola pemerintah ini supaya sesuai dengan target. Nah, kalau dulu mungkin di DPRD ada target sebagai 3 fungsi saja. Sekarang bagaimana target mencapai visi misi yang memang kita sudah sampaikan gitu mulai janji-janji kampanye gitu. Iya, Baraya Nyemah Pak Kang Agus Maskur Rosyadini, atau saya panggil saja Kang Wabu. Beliau meniti karir yang panjang. Selepas lulus di Institut Pertanian Bogor, beliau sempat di Texmaco ya, sempat juga mengajar di STT Texmaco. Kemudian beliau juga ngajar di kampus, tentu kampus kebanggaan Subang di Unsub, dan tentu di Partai Keadilan Sosial. Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Oh iya, mohon maaf. Saya itu penulis disertasi keadilan sosial, itu saja. Partai Keadilan Sejahtera, beliau betul-betul tidak hanya sejak awal di sini mendirikan, tetapi tarbiyahnya dari bawah sekali, dan sampailah kemudian puncaknya beliau sekarang Kang Wabub ini menjadi ketua PKS lagi gitu ya. Kang, perjalanan yang panjang, melihat Subang juga karena kota kelahiran Akang di sini gitu kan. Apa yang belum atau akan segera dilaksanakan bersama dengan Pak Bupati ya di 2 tahun ke depan ini? Karena Akang dilantik 19 Desember 2018. Apa Kang yang belum dilaksanakan itu? Ya, saya harus jujur mengatakan dengan kondisi pandemi Covid ini banyak hal yang pada akhirnya belum bisa terlaksanakan secara maksimal. Dari salah satu saja infrastruktur, ini tahun 2020 harusnya kita sudah menata infrastruktur itu, kita ingin cepat selesai supaya tidak ada banyak keluhan di tengah masyarakat. Karena itu yang katingal ya, kelihatan betul oleh masyarakat. Nah, tahun 2020 itu hampir tidak ada APBD kita itu tidak ada untuk pembangunan infrastruktur jalan khususnya. Kalaupun ada, alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah provinsi untuk membuka akses jalan, karena ke depan tentu kita harus menyiapkan akses jalan agar Subang, dengan makin berkembangnya Subang, masyarakat tidak kena aksesnya bisa lebih mudah, tidak timbul kemacetan. Nah, itu alhamdulillah akses jalan kita buka dan sudah terbangun jalan Cagak ya, akses jalan Cagak menuju Bandung, sehingga di situ yang seringkali kemacetan. Yang keduanya mimpi Pak Bupati bagaimana membuka akses jalan Serang Panjang Cipendei, yang orang kalau dari sini biasanya atau dari Jakarta kalau mau ke Subang hanya 1 jalur aja ke sini. Nah, nanti ke depan bisa ada alternatif melalui jalan Serang Panjang. Tapi itu kan juga butuh proses yang cukup panjang karena membuka baru ya, jalan baru. Mohon maaf nih sambil batuk-batuk. Jadi banyak hal yang memang masih belum dilakukan kaitan khusus karena kemarin refocusing mengakibatkan anggaran-anggaran pemerintah daerah fokus ke penanganan COVID, baik untuk kesehatannya ataupun jaring pengaman sosial ke dinas sosial. Itu yang jadi persoalan. Nah, ke depan tentu selain bagaimana menaikkan infrastruktur yang harus segera diselesaikan, juga meningkatkan IPM yang hari ini IPM Kabupaten Subang kurang lebih di 69 ya poin. Artinya masih sangat jauh dan ada di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat. Jadi kan PR besar sejak dulu ya, PR dari pimpinan dulu IPM kita ada di masih di bawah 70. Nah, kita ingin naikkan itu salah satunya. Targetnya berapa IPM tuh? Paling tidak sama dengan provinsi. Kita mintanya paling tidak sama dengan provinsi Jawa Barat. Nanti jangan sampai ada di bawah. Meskipun tidak di ranking paling bawah di Jawa Barat, tetapi kita ingin ada di atas provinsi Jawa Barat. Tapi untuk naikkan digit 0, sekian aja kan juga butuh effort yang luar biasa gitu. Termasuk juga anggaran yang cukup besar. Nah, ini
PR-PR kami yang harus dituntaskan selain infrastruktur, ya infrastruktur juga tentu akan masuk ke salah satu komponen dari IPM kan begitu. Masuk juga tentang pendidikan. Pendidikan kita masih sangat lemah lah gitu. Nah, bagaimana menempatkan rencana menaikkan IPM kita yang di bawah rata-rata provinsi dengan kami kan menyimak di media ya, Pak Bupati kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian dengan ITB, bahkan kemudian dengan Unpad dan beberapa perguruan tinggi lainnya ya. Nah, mengundang, kemudian ada kesan ini loh ada tanah gitu, lahan. Lalu apa kira-kira yang bisa apakah nyambung gitu antara apa yang kita lihat di media itu, kehadiran kampus-kampus besar nanti di sini dengan ikhtiar untuk menaikkan IPM itu? Ya, saya pikir ada korelasi positif ya, dengan menariknya para kerjasama kita dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi. Ini paling tidak meningkatkan motivasi orang untuk melanjutkan perkuliahan tanpa harus mikirin tempat kos. Yang kan banyak kalau kita diskusi sama atau ngobrol sama orang tua, bukan mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan, tapi yang kadang yang jadi besar, yang berat itu adalah operasional gitu ya, keseharian si anak-anak, living cost anak-anak gitu kan, harus di Bandung makan kosan gitu kan, seperti itu, sehingga akhirnya banyak yang putus sekolah gitu. Unsur juga sudah kita berikan juga diberikan dulu dengan bantuan utusan desa gitu untuk menarik minat, tetapi kebanyakan orang Subang Bandung oriented gitu. Ya kan, itu salah satu meskipun tidak terus. Jangan-jangan pandangan tes sekolah lamun teu ke Bandung. Nah, gitu kan gitu. Pokoknya pengennya kalau pengen ke Bandung, ke Bandung gitu. Nah, kalau sekarang sekolah yang dari Bandung datang ke Subang kan dengan nama besarnya begitu. Kenapa tidak? Banyak orang-orang kita yang belajar di ITB, orang-orang Subang yang berasal di Unpad seperti Pak Dokter ini kan, dari Pak Mandu kan bisa ke Bandung gitu. Nah, kan tak perlu harus Bandung, di Subang aja gitu. Nah, paling tidak kan rata-rata itu karena rata-rata lama sekolah, rata-rata indeks pembangunan itu salah satunya diukur dari rata-rata kan, nantinya seluruh harus dihitung. Nah, ini juga pasti insya Allah akan naikkan indeks. Baraya Nyema, Kang Wabub ini jadi ada 5 di rumahnya dan kita layak menyebut sebagai Pandawa 5 karena beliau ganteng, kemudian 4 putranya juga tidak kalah ganteng dengan ayahnya. Jadi ibunya sendirian saja ya. Nah, harapan untuk anak-anak kita, generasi muda, kira-kira Pak Wabub apa yang disampaikan, terutama yuk kita sama-sama bisa ngebangun Subang begitu dengan talent masing-masing. Ada yang suka di musik ya silakan, di pertanian juga silakan. Apa kira-kira Kang? Yang disampaikan? Dulu memang saya termasuk yang agak ke anak-anak tuh mencoba mengarahkan. Semua pengen harus masuk IPA gitu kan. Tapi dalam perkembangannya ya ternyata anak nggak bisa juga gitu kan diarahkan. Kita hanya mengawal saja gitu. Anak punya kelebihan masing-masing dan kita hanya mengarahkan saja. Jadi sebagai orang tua dengan anak-anak ya kita sampaikan yang penting mereka sebagaimana prinsip saya juga, moto saya hidup adalah khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Dimanapun saja profesinya nanti anak-anak saya itu yang penting memberikan banyak manfaatnya. Mau di PNS juga silahkan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari 4 ini 1 sudah kerja, memang sudah PNS juga di Kementerian Tenaga Kerja alumni STAN. Nah, yang 3 lagi masih proses kuliah, baru keluar SMA tahun ini insya Allah, dan yang 1 lagi di pondok. Di pondok. Ya syukur-syukur juga di antara mereka ada yang menghafid Quran. Kita doakan juga rasa. Secara umum untuk baraya muda Kang, apa pesannya manfaatkan teman-teman ya, baraya muda, manfaatkan usia muda untuk betul-betul dioptimalkan dengan kegiatan apapun yang positif. Jadi selain baca buku, aktif di organisasi, karena itu yang akan mendewasakan kita juga. Ya, alhamdulillah saya dari kecil gitu dibina oleh orang tua saya, dibawa oleh bapak gitu, karena memang aktif dari mulai pramuka, OSIS, terus PMR,
Irma, sampai pada akhirnya masuk ke jurang, Iya. masuk ke dunia politik. Oh iya itu. Akhir ini Kang. Ini pertanyaan wajib yang terakhir ini. Oke. Pertanyaan wajibnya, Akang sampai Kang Wabub sudah sampai capaian seperti ini ya. Karena bagaimanapun seorang yang bermanfaat tentu manfaat untuk banyak orang, seperti yang Pak Wabub punya moto hidup, dan di posisi sekarang sebagai orang nomor 2 tentu juga manfaatnya lebih banyak begitu ya. Nah, mentor. Kalau ada mentor, kira-kira mentor di bidang politiknya siapa dan mengapa dia dipilih gitu? Ya, paling tidak saya tentu pertama yang paling banyak memberikan motivasi secara baik langsung atau pada orang tua saya, bapak saya ya. Memang beliau adalah aktivis pramuka yang luar biasa. Itu yang juga sangat ketika bicara, dan bapak juga orang politisi pada saat itu pernah jadi anggota dewan juga. Pernah jadi anggota dewan. Karena waktu di 3 partai besar ya, hanya 3 partai waktu itu kan di zaman Orde Baru. Nah sekarang ketika saya masuk dunia politik tentu orang-orang sekitar saya yang banyak memberikan inspirasi terkait dengan perpolitikan. Kalau di PKS-nya saya bisa sebutkan Pak yang sekarang Pak Hidayat Nur Wahid dan Pak Tifatul yang memang memberikan inspirasi. Yang sekarang di luar PKS tentu saya juga tidak bisa, harus juga mengatakan bahwa saya termasuk yang terinspirasi oleh Pak Anies Mata ya, sebagai sosok muda yang yang punya kemampuan baik sebagai seorang pembicara ataupun juga penulis. Tulisannya banyak juga saya baca pada saat itu. Jadi itu yang juga banyak menginspirasi, selain tadi Pak Hidayat Nur Wahid sebagai tokoh dan juga Pak Tifatul juga untuk Pak Hidayat. Dan untuk lokal Jawa Baratnya tentu guru saya yang juga banyak memberikan nasihat yang motivasi, Kang Ahir. Alhamdulillah. Iya Kang. Nggak terasa ya ini sudah kita lampaui, dan sahabat Tobaraya Muda, nyemah istimewa kita pada siang ini dilakukan pada saat puasa, dan kita tetap menjaga social distancing gitu, menjaga jarak juga dengan protokol kesehatan. Banyak hal sebetulnya yang bisa sarikan dari pertemuan nyemah sekarang. Kalau biasanya saya mudah menyarikan dengan cepat, tetapi karena luasnya wawasan beliau, saya agak susah juga menyimpulkan. Tapi yang penting, yang pertama, apa yang dicapai oleh Kang Akur, jadi panggilan singkatnya Kang Akur, saya menyebutnya dengan Kang Wabub, itu tidak didapat seketika, melalui proses panjang, dan proses panjang itu ternyata dimulai dari ketika belia pendidikan di rumah, lalu kemudian pendidikan organisasi di luar. Saya mencatat sesuatu yang sangat dilupakan dan hanya diingat di Agustus, yaitu pramuka kan. Ketika akan menyebut 3 kali pramuka, saya kemudian sadar bahwa itu sesuatu yang sekarang kurang gitu. Jadi yang pertama, tidak ada yang instan, prosesnya tetap dilalui, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan beliau bahwa ke depan anak-anak muda itu diharapkan memberikan sumbangan, tidak hanya hal-hal yang diarahkan oleh orang tua, tetapi juga berdasarkan passionnya, keahlian, kemampuan sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu harapan beliau bahwa pembangunan di Subang itu akan tetap dilaksanakan dan pulih setelah COVID ini, karena 1 tahun kemarin berbagai ikhtiar pembangunan tidak bisa dilaksanakan itu Kang ya. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun pisan. Banyak hal ini yang bisa kita sampaikan, bahkan saya susah untuk merumuskan kesimpulan dari obrolan kita di siang ini. Habis tidak cerita dulu konsepnya apa ini gitu. Enggak juga. Kita memang tidak. Saya pikir hanya silaturahim biasa aja gitu. Kita tiba masa, tiba akal, di mana rumput tumbuh di sana disiangi. Itu jangan juga, tapi tetap saja kita melakukan beberapa riset kecil tentang Kang Agus Maskur Rosyadi. Kang Agus, ini sebetulnya ada banyak buku saya, tetapi karena nyemah ini juga
baru direncanakan ketika kami sudah sampai ke Subang. Jadi buku-buku yang stok saya di Padang itu tidak terbawa semua. Jadi nanti insya Allah saya akan Kapan-kapan kesini lagi deh. Iya, ini simbolis saja ya. Siap, Kang. siap, siap. Simbolis saja. Oke. Oke. Oh ini ya. Oke.